Oke, selamat datang kembali teman-teman di Tutorial Code Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Dan di video kali ini teman-teman kita mau ngomongin soal yang namanya viewport. Nah, apa itu sebuah viewport? Nah, viewport itu teman-teman digunakan kalau misalkan kita punya tampilan yang mungkin dibagi dua atau bagi empat gitu ya. Kita punya minimap. Jadi segala sesuatu yang punya layar lebih dari satu itu menggunakan extra viewport gitu teman-teman. Jadi sebenarnya teman-teman kalau kita punya sebuah game, misalkan kita punya game seperti ini adalah game yang punya satu buah viewport. Jadi kalau kita punya split screen, itu berarti sebuah game kita itu punya dua buah viewport. Kalau ada 4 buah layar, satu, dua, tiga, empat, berarti game kita itu punya 4 buah viewport, gitu ya teman-teman ya. Nah, viewport itu adalah ekstra dari viewport utama yang sebenarnya sudah ada, gitu ya. Jadi kalau kita mau bikin viewport tambahan, itu bisa dilakukan di dalam Godot, gitu ya teman-teman. Nah, untuk ini saya punya sebuah project, teman-teman. Ini project saya yang kemarin di workshop ya. Kita punya 4 buah level, satu, 2, 3, 4 di sini. Saya pengen supaya saya punya game ini bisa punya 4 buah layar sekaligus. Gimana caranya gitu ya. Di sini saya akan bikin sebuah scene baru, teman-teman. 2D scene dulu. Kita bikin 2D scene dulu. Kita change type deh, jangan pakai 2D scene, tapi control node. Kita akan bilang ini sebagai viewport task gitu ya. Dan kita akan save, kita kasih nama namanya viewport task ya. Nah, viewport task ini akan kita jadikan teman-teman sebuah scene utama kita supaya kalau program kita dijalanin masuknya ke viewport task ini. Jadi kita akan codec setting, kita akan bilang kita mulainya bukan di level 1 tapi kita akan naik ke viewport task yang tadi. Oke. Jadi kalau kita jalankan sekarang teman-teman hasilnya adalah kita punya sebuah layar kosong tentunya kan. Oke. Nah, sekarang viewport ini si control node ini akan saya bikin supaya dia full rack aja, supaya dia full satu layar isinya begitu ya. Kemudian saya akan tambahkan di dalamnya sebuah viewport, teman-teman. Nah, viewport itu sebenarnya adalah sebuah node yang dipasang di atas sebuah control node yang namanya viewport controller, teman-teman. Jadi kita akan memasang viewport controller di dalam si game kita. Di sini karena saya pengen 4 buah layar, kita akan menggunakan di sini saya akan add sebuah control node namanya grid container. Nah, grid container ini teman-teman bisa dipasang kita full rack aja gitu ya. Nah, di sini supaya kita punya full grid container, nah kita akan pasang kolomnya ini ada 2. Jadi kalau dia ada 2, 1, 2, kalau dia ada 4, 1, 2, 3, 4 begitu ya. Dia akan secara otomatis membuat bentuk sebuah grid atau sebuah kayak tabel gitu teman-teman ya. Nah, grid container ini teman-teman kita akan tambahkan juga sebuah control node lagi namanya adalah viewport container. Nah, viewport container ini adalah nanti kontainer yang bisa kita gunakan untuk menyimpan viewport kita. Jadi tampilan kita itu nanti keluar di sini. Windows kita itu keluar di sini, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa option yang kita miliki di sini di dalam viewport container. Dia tentunya adalah turunan dari control node. Dia punya stretch di sini. Kalau stretch berarti viewport ini akan scale berdasarkan dengan ukuran daripada control node-nya. Jadi kita akan cek aja di stretch gitu ya. Dia punya beberapa pilihan yang dimiliki oleh semua control node, tapi di sini saya akan gunakan size flag-nya. Saya pengen dia expand supaya dia penuh layarnya begitu. Ini karena dia grid punya dua kolom, jadi dia cuma setengah begitu teman-teman ya. Fill and expand. Kalau misalkan ini saya control D, kalau saya duplikat, dia akan punya 2, 3, dan 4. Ini kalau saya duplikat teman-teman. Jadi kita punya nanti ada viewport kita yang kecil-kecil. Tapi untuk saat ini kita bikin dulu satu dulu viewportnya. Nah, seperti ini kita kasih nama. Kita akan kasih nama VP1, viewport 1. Oke. Viewport 1 ini selain control node dan selain daripada viewport container, kita nggak punya apa lagi. Jadi kita akan masuk lagi aja dulu. Setelah kita bikin viewport container, kita akan bikin di dalamnya sebuah node lagi namanya viewport, teman-teman. Nah, viewport ini menciptakan ini sebuah subview daripada screen. Jadi kita bikin sebuah apa ya, kayak layar baru gitu ya teman-teman. Kita akan bikin viewport. Nah, viewport ini teman-teman ada beberapa properties yang ada di sini yang kita akan mau bahas gitu ya. AR VR ini kalau misalkan nanti teman-teman mau pakai Godot untuk virtual reality atau augmented reality, kita nggak bahas dulu sekarang ya. Tapi yang penting di sini adalah size-nya, ukuran daripada viewportnya berapa. Nah, di sini ukuran dari viewport ini bisa kita sesuaikan dengan ukuran daripada game kita, atau bisa kita sesuaikan juga dengan ukuran daripada si viewport container kita. Misalkan viewport container kita ini, si ukurannya ini adalah misalkan, berapa tadi dia? Kita kasih 512, 600. Tapi kan karena nanti dibagi 2, 512, 300 misalkan begitu ya. Kita akan bisa bikin dia 512, 300. Sudah dia kotak seperti ini. Di sini ada
size override, kalau true, maka size override itu bisa nge-stretch nantinya. Kita nggak perlu dulu. Ada on world dan world, ini nanti kita bahas tentang world belakangan. Transparent background, kalau kita pengen dia transparan, nanti juga belakangan. Handle input locally, juga kita biarkan dulu aja. Di sini ada rendering, teman-teman. Ada render target, ada audio listener, ada physics, ada GUI, dan ada shadow atlas. Ini tidak semuanya akan saya jelaskan gitu ya, teman-teman. Kita akan jelaskan yang basicnya dulu aja deh, gitu ya, supaya teman-teman juga nggak pusing juga gitu terlalu banyak ya. Jadi kita akan basicnya dulu. Dan di situ teman-teman, setelah kita punya viewport, di dalam viewport ini bisa kita pasang apapun yang kita pengen tampilkan ke dalam layar. Jadi kalau misalkan kita punya di sini, saya punya level 1 ASEAN, game saya yang tadi ya, level 1 ASEAN, saya bisa pasang level 1 ASEAN ini dalam viewport saya. Dan kalau saya pasang di dalam viewport, nah kita akan lihat di sini nggak keluar apa-apa ya teman-teman. Tapi kalau saya pindah ke tempat lain, saya bisa pindahkan level 3, kemudian balik lagi gitu ya, kita refresh si layarnya, kita akan lihat bahwa si viewport saya ini akan menampilkan si game saya ini. Nah, teman-teman di sini perhatikan dia kayak stretch begini ya, karena tadi kita kasih Y-nya itu 300, kalau kita kasih dia 600, sesuaikan dengan ukurannya, kita akan punya ukuran yang sesuai dengan ukuran layar daripada si viewportnya, sesuai dengan viewportnya gitu ya. Kalau kita kasih dia 1024 misalkan, 600, kita akan punya ukuran yang kayak penuh satu layaran, tapi mungkin di stretch begitu, karena kita cuma punya sebenarnya ukuran daripada si viewportnya itu, kontainernya itu cuman 500, tapi kita pasang dia jadi 1024 begitu. Ini size-nya itu ngaruhnya di situ teman-teman ya. Bagusnya sih biasanya kita samain dia dengan ukuran daripada si viewport kontainernya. Ini berhubung karena viewport kontainer saya baru cuma satu, tapi kalau misalkan saya pasang dia jadi 4 biji, saya duplikat gitu ya. Saya punya 4 viewport, nah sekarang kita bisa lihat ukurannya itu sudah sesuai dengan viewport saya. Nah ini teman-teman, kalau saya punya seperti ini teman-teman, berarti saya punya 4 buah instance daripada contoh node. Saya bikin 4 buah contoh node instance-nya begitu ya. Nah kalau saya jalankan teman-teman, kita akan punya 4 buah view. Game yang jalan teman-teman. Actually jalan. Seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita bikin begini, teman-teman, ini sebenarnya kurang bagus. Kenapa kurang bagus? Karena dengan demikian kita jadi kebanyakan begitu ya. Contoh note-nya kita, kalau contoh note-nya sedikit, isinya mungkin nggak akan terlalu efek. Kalau note-nya udah banyak, udah kompleks begitu ya, terus kita pasang berkali-kali, kan jadinya nggak bagus juga. Dan kalau misalkan kita pengen interaksi juga jadi pusing ya teman-teman ya. Maka biasanya sebenarnya teman-teman kita cukup satu aja sih sebenarnya. Nah, tapi kalau di sini kita mau ganti, kita pengen punya 4 buah game yang berbeda gitu, running bersamaan juga bisa teman-teman. Jadi kalau misalnya saya kasih level 2, ini saya kasih level 3 misalkan, ini saya kasih level 4, kita kan punya masing-masing berbeda gitu teman-teman. Kita punya game yang berbeda untuk setiap layarnya gitu ya. Ada game over satu ya. Oke. Nah, jadi kita bisa seperti itu teman-teman, atau kalau misalkan kita pengen satu, ada banyak view-nya, satu game, tapi ada banyak view-nya juga bisa teman-teman. Nah, gimana caranya kalau pengen begitu? Nah, kalau pengen begitu teman-teman, kita nggak bisa pasang langsung contoh note 4 biji begini, karena seperti yang tadi saya bilang, jadinya lebih lambat gamenya gitu ya. Tapi lebih baik adalah kita punya satu buah note yang di sini, kita akan assign ke semua viewport yang lain. Gitu ya. Jadi kita assign ke viewport yang lain. Gimana caranya? Kita akan bikin sebuah script. Di dalam script ini, dalam function ready-nya, kita akan pasang dulu, terlebih dahulu saya bikin dulu sebuah already var. Kita akan ambil dulu ya di sini viewportnya ya, viewport yang kita punya itu. Nah, di sini view 1. Nah, ini belum kasih nama ya, berarti ya kita akan kasih nama di sini jadi view 1 aja biar bedain ya view 1. Dan ini adalah view 2. Ini adalah view 3. Di sini adalah view 4. Oke. Kita udah punya 4-4-nya. Sekarang kita akan cek view 1 adalah kita bilang dari dolar. Kita punya grid container, kemudian VP ke VP1, kemudian kita kasih dia slash ke view gitu ya, view 1. Nah, sekarang kita punya 4 buah viewport, view 1, view 2, view 3, view 4. Nah, yang jadi utama adalah si view 1, berarti kita bisa bilang kalau view 2, kalau kita pengen supaya dia sama dengan view 1 tampilannya gitu ya, kita bilang bahwa dunianya, world-nya, itu sama. Jadi world 2D daripada view 2 itu diambil dari view 1 world 2D. Nah, kalau kita punya seperti ini, maka kita bisa jalan-jalan yang sama ya
dengan yang sebenarnya viewport kedua ini sama dengan viewport ke satu dunianya. Nah, tadi kalau misalkan tadi kita punya 4 buah instance, contoh node yang berbeda gitu ya. Kita punya ini instance lagi, ini instance lagi, instance lagi, instance lagi, 4 buah instance. Masalahnya kenapa? Masalahnya adalah kalau misalkan selain jadi lebih lambat ya, ini adalah 4 dunia yang berbeda, teman-teman. Jadi kalau 4 dunia yang berbeda itu kalau di sini kamu game over, di sini belum tentu game over. Gitu ya. Tapi kalau misalkan kita menggunakan codingan yang tadi, misalkan di sini world world 2D-nya view 2 itu diisi dalam world 2D-nya view 1, ini jadinya tetap sama, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pengen view 3 juga keluar begitu juga, ya tinggal kita bilang aja view 3 titik world 2D adalah view 1 titik world 2D. Kita juga bisa bilang view 4 titik world 2D, jadi bisa sebanyak mungkin juga bisa, teman-teman. Jadi semuanya juga punya dunia yang sama. Oh, view 41, view 1 world 2D. Oke, kita lihat kita punya 4 buah tampilan dari game yang sama. Oke, nah kalau kita udah punya seperti ini, teman-teman, apalagi yang bisa kita lakukan dalam viewport? Di dalam viewport ini kita bisa main-main dengan kamera, teman-teman. Jadi kalau di sini kan sebenarnya kalau kita jalanin gamenya, kamera saya itu sebenarnya ngikutin daripada si pemain saya, yaitu si tomat merah ini. Tapi sebenarnya kita juga bisa menggunakan si kameranya lebih dari satu, teman-teman. Jadi kalau misalnya di viewport kedua ini kita pengen ganti kameranya, kita bisa tambahkan sebuah kamera baru di viewport yang kedua. Jadi kita tambahkan kamera 2D. Nah, kita set kameranya jadi current di sini. Jadi teman-teman, kamera itu tergantung dari viewport. Jadi kalau kemarin kita bilang satu scene itu cuma boleh satu buah kamera yang aktif, sebenarnya artinya itu satu buah viewport itu cuma boleh satu kamera yang aktif. Jadi kalau kita punya 4 buah viewport, masing-masing viewport boleh punya satu kamera. Jadi misalkan di sini saya punya satu buah kamera, ya, yang di viewport 2 nih, kemudian saya bikin zoomnya supaya dia zoomnya 5 gitu. Maka kita akan lihat si kamera ini itu, kalau kita tampilin ya, dia akan punya tampilan yang lebih zoom out gitu ya. Dia akan bisa melihat tampilannya yang kita punya itu lebih zoom out seperti ini. Jadi sebenarnya teman-teman kita bisa atur supaya kalau kamera kita itu pengen lebih dari satu gitu. Kalau misalnya view 3 kita pengen kamera baru lagi, kita bisa tambahkan lagi, kamera 2D. Nah, di sini saya bikin dia view-nya 3 aja deh gitu ya. Nah, kalau kita bisa lihat sekarang kalau kita current ya, kita current, kita punya pandangan yang berbeda untuk masing-masing layar gitu ya. Dan kalau mau kita ikutin si target yang lain juga bisa sebenarnya, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita pengen supaya kamera yang berikutnya, misalkan di view 4 ini, kamera 2D ini kita kasih current, ya. Dan satu-satu ini, kemudian kita pengen supaya kamera 4D ini jangan ngikutin si tomat, tapi ngikutinnya yang lain misalkan. Gimana caranya? Kita bisa juga, teman-teman. Kita bisa coding aja langsung di sini misalkan. Ini enaknya, teman-teman, kita akan isi dulu si contoh node ini sebagai sebuah world. Kita akan ready file. World adalah si contoh node. Gitu ya. Dan kita punya juga, misalkan di sini kamera kita adalah si kamera 4. Kamera 2D yang ada di view 4. Oke. Setelah ini, teman-teman, kita juga bisa pasang kamera 4. Jangan di function ready deh. Kita bikin supaya misalkan dia di function process. Kita bisa bilang cam 4 titik position adalah world titik get node. Kita bilang si kumpulan musuh. Kumpulan musuh, titik musuh. Kita bilang dot position. Jadi kita samain position kamera kita dengan position dari musuh kita gitu ya. Coba tampilkan, teman-teman. Kita bisa lihat sekarang kamera saya yang atas ini mengikuti player, kamera yang bawah ini mengikuti musuh, dan kamera yang ini zoom out dengan zoom yang berbeda-beda gitu ya, teman-teman. Oke? Dan juga teman-teman, kalau kita bisa lihat di sini, kita juga bisa menggunakan si viewport ini untuk kayak semacam minimap gitu ya, teman-teman. Minimap dari permainan yang kita buat gitu. Jadi kita tinggal zoom out aja, terus kita taruh dimanapun, nanti tinggal di backgroundnya ditransparanin aja gitu. Nah, balik lagi, teman-teman, kalau misalnya contohnya ya, kalau misalnya kita pengen pasang sebuah viewport di tengah-tengah seperti ini, bisa nggak gitu ya? Kita bisa itu tambahin viewport di luar daripada grid container. Jadi kalau kita tambahin viewport di sini, viewport container, langsung, jadi nggak pakai layout gitu ya, teman-teman. Kita bisa langsung pasang aja, misalnya kita bikin sebuah si viewport kayak begini gitu ya. Kita punya viewport container, special viewport. Ini kita akan bikin viewport dalamnya. Namanya kita kasih view 5. Ya.
View 5 ini juga kita harus kasih ukuran ya. Jadi spesialnya kita lihat ukuran daripada spesial ini. Misalkan saya pengen ukuran ini langsung deh, misalkan 1024 kali 600. Jadi sefull layar harusnya begitu ya. Kita kasih dia ukurannya, di sini rektangelnya, misalkan kita punya size-nya 512 kali 300. Jadi sangat segini. Kita bisa kasih dia kamera 2D. Dan kamera 2D-nya misalkan 1:1 ya. Kemudian jangan 1:1 ya, 2:2 gitu ya. Kemudian di sini saya pengen supaya dia juga sama nampilin si scene yang sama. Jadi kita akan masuk ke sini, kita akan pasang juga hal yang sama, kita akan kasih dia view 4, tambahin lagi di view 5. Ini control container VP, nggak ada VP ya, dia nggak pakai grid container teman-teman, saya lupa. Jadi kita langsung ke view 5 ya, view 5. Jadi sekarang kita bisa bilang view 5 titik quote 2D adalah si view 1 titik quote 2D. Nah, kalau begini teman-teman, view 5 sorry, ya, kita akan punya di tengah-tengah layar kita ini ada yang besar nih sebenarnya. Nah, ini kegedean daripada layar kita ya. Jadi kita bisa balikin si special view ini jadi cuma 300 ya. View-nya jadi 300. 12 300. Samain sama si ukuran ini ya. Kalau kita lihat sekarang dia akan punya layar yang besarnya seperti ini. Kalau ini pengen dijadiin kayak semacam minimap gitu teman-teman, kita kan harus zoom-nya rada jauh gitu ya. Jadi kita akan bilang kamera 2D ini misalkan kita zoom-nya sama kayak yang tadi, kita zoom lebih jauh, 4 misalkan begitu ya. Oh ini belum dikuran teman-teman. Kuran dulu, kita akan coba jalanin, kita bisa lihat sekarang kita punya si kameranya yang jauh lebih tinggi. Dia nggak tepat di tengah teman-teman. Kalau kita pengen di tengah, dia bisa kita kasih offset gitu ya. Misalkan kita kasih offset 512 ke kanan, berarti kita bisa lihat sekarang dia harusnya sih rada lebih tengah gitu ya. Dan kalau kita pengen naikin ya kita kasih offset lagi misalkan di sini 140 gitu. Kita bisa lihat dia akan lebih tengah begitu teman-teman ya. Cuma di sini kan jadinya karena dia cuma segini dan di sini banyak apa namanya layar kosong begini kan jadi jelek ya teman-teman ya. Nah di sini sebenarnya teman-teman di dalam viewport kita punya juga yang tadi saya bilang transparent background. Kita tinggal checklist transparent background maka kita bisa lihat kita akan dapatkan di sini si petanya ini jadi peta yang transparan gitu ya. Jadi kita bisa lihat seperti ini. Oke, saya rasa cukup untuk pengenalan dasar banget tentang bagaimana cara menggunakan viewport supaya kita bisa dapatkan lebih dari satu view di dalam game kita. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.